sifatnya adalah mengeksplor. Jadi mengeksplor pengetahuan dan juga kemampuan verbal dari PPSU, karena PPSU kan tidak hanya kerja fisik tapi juga melayani. Jadi gratis verbalnya, pengetahuannya, kepribadiannya, sehingga nanti dalam melayani masyarakat bisa optimal seperti itu. Nah, kemarin kita sudah melaksanakan tes tulis. Pada intinya pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan di tes tulis itu nanti akan dipertanyakan lagi pada saat wawancara ini. Nah, itu mungkin teknisnya saya akan bertanya satu-satu. Nanti akan ada sesi interaktif antara dua peserta ini tentang yang diketahui tentang PPSU. Nanti yang pertama mungkin ke saudara Prayitno Budiman. Jadi Prayitno Budiman ini berkasnya yang pertama bisa ceritakan tentang diri Anda sendiri. Coba ceritakan dari mulai lahir sampai dengan sekarang terjadi apa aja tuh. Saya lahir di Jakarta, tepatnya tanggal 28 bulan 5 tahun 60. Lahir di Jakarta, di Matraman, RT 4 RW 6. Ibu saya Muhammad, bapak saya Abdul Budiman. Ya, saya dari kecil di Manggarai Selatan. Terus saya sekolah SD di Bukit Duri, sekolah SMP di Minangkabau, sekolah STM di Regina. Terus saya sekolah, saya melamar kerjaan, itu kerjaan honorer di lapas. Terus saya melamar kembali di suatu perusahaan besar, Sinarmas Group. Sinarmas Group saya melamar kembali karena di situ ada pengurangan massal di seluruh Indonesia. Saya ngelamar di kantor pajak Jenderal Pajak. Pengalaman terakhir kerja di mana? Saya di Bank BNI Syariah. Bukan di PPSU. Oh, saya terakhir kerja dan sekarang ini di PPSU. Iya. Oke, di PT, banyak di PT. Iya. Ya, lanjutkan. Saya punya seorang anak, dua. Yang satu bernama Dian Aulia, yang bernama Zahra Aulia. Dan saya status sekarang seorang muda. Dan masih saya untuk masuk PPSU ya untuk Manggarai ini bersih. Dari mana? Manggarai Selatan bersih dari sampah maupun hal yang lain-lainnya, dari sumbatan lumpur-lumpur maupun got-got yang mampet, dan atau penataan jalan-jalanan yang sekiranya bikin mampet. Ini di sini hobi touring, balap motor, ngaji, ceramah. Ngaji, maksudnya ngaji ceramah apa bukan? Coba ceramah, saya pengen dengar ceramah. Ya bukan. Hah? Jadi seorang guru ngaji, temen dia sambil diceramah gitu. Yang udah dengar tentang ceramah agama tuh apa? Hadis-hadisnya. Kalau hadis Kan ini hobi nih. Hobi kan ngaji nih. Kalau udah ngaji berarti hobi nggak sekali dua kali rutin. iya. Tiap hari apa tuh ngaji? Saya ngaji setiap malam minggu, Pak. Ustadznya siapa? Jadi Kiai Ahmad Rifai dari Banten. Apa yang diingat tuh tentang ceramahnya tuh Yang apa? diingat ya paling, jadi sebagai lelaki kita wajib sholat Jumat, karena kalau tidak sholat Jumat itu sama aja seperti binatang monyet. Itu Al-Baqarah ayat 65 diterangin seperti itu, Pak. Gitu. Terus jangan lupa kita ya banyak-banyak bersalawat, zikir,
supaya kita ini terkendali diri kita, dan sampai kita terbawa arus sama dunia yang sekarang lagi ini sedang kacau. Jadi insya Allah Anda akan selamat. Tentang diri pribadi, terus keluarga, hobinya apa? Keluarga paling ya jalan-jalan Pak. Hobi Hobi saya paling dengerin musik di rumah. musik. Kreatif aja udah. Hah? Ya, musik. Kalau ada musik kamu joget, awas nggak joget. Hah? Musik nih. Terus yang diketahui tentang PPSU apa? Paling saya paling bisanya nyapu sama ini aja. Saya mau tulis lupa. Nah, baru lupa. Yang tentang PPSU saya lupa kan dari hari-hari. Mas Biro, iya. Menulis itu lupa mau bikin tali air kan. Situ. Dan tentang PPSU kan menangani sarana umum. Harusnya kan itu, jadi harus bisa menjabarkan pekerja PPSU itu tuh ini. Tahu. Terus setelah bekerja apa yang diberikan kepada kelurahan apa? Atau tetek. Enggak, maksudnya tentang udah jadi PPSU nih, ya, yang diberikan ke kelurahan itu apa? Hasil pekerjaan itu apa? Untuk membuktikannya itu apa? Gitu. Arahan. Bukan arahan, bukan yang diberikan tentang apa? Diberikan kepada kami dari kelurahan juga adalah hasil pekerjaan PPSU itu sendiri. Jadi kita melaksanakan pekerjaan di lapangan, inilah hasilnya. Gitu. Apa yang sudah diperintahkan pimpinan inilah hasilnya. Terus yang menarik tentang menurut ente itu tentang PPSU apa? Yang menarik tentang PPSU itu apa? Paling ya bersamanya ada Pak. Bersamanya ada. Kalau nggak ada kebersamaan gimana? Tanya nggak, tim itu nggak ada kebersamaan itu gimana? Apa tindakan kita sebagai pribadi, apa tindakan kita? Kalau tandanya ada timnya itu 4, kita bekerja ingin menentukan satu pekerjaan, yang lain nggak kerja, apa tindakan di lapangan? Ini buat aja. Bukan. Jadi solusinya adalah kalau ada yang malas ditegur. Lo harus kerja lebih rajin lagi. Masa makan tulang teman gitu ya. Jadi di lapangan itu harus benar-benar menegur orang yang malas. Ya, itu intinya PPSU di lapangan itu. Putri, saya sebelumnya bekerja sebagai CSO di Stasiun Gambir, Stasiun Jakarta Kota, dan di Bursa Efek Jakarta. Motivasi saya ikut PPSU itu mendorong saya supaya hidup, mendorong saya supaya hidup tuh agar mengenal lingkungan secara bersih, nyaman, dan bersih dan nyaman. Pernah kerja di CSO, Iya. Customer Service Operator, CSO itu customer service Customer Service di di Stasiun Gambir. Stasiun Gambir. Kerjanya ngapain? Saya kerja di bidang kebersihan juga Pak. Kebetulan saya leader di sini. Udah jadi leader? Iya. Kenapa bisa berhenti atau gimana? Enggak, kita kontrak habis. Perpanjang lagi? PD itu udah nggak berpanjang lagi. Selama jadi CSO itu berapa lama jadi CSO Gambir? Saya di Gambir itu 3 tahun Pak. 3 tahun. Iya. 3 tahun di Gambir, cuma perolingan kadang kan kita namanya Daob 1 kan, kadang di perolingan di Stasiun Jakarta Kota, kadang ditempatkan di Cawang.
tapi satu naungan, satu PT. Ini juga pernah kerja di Bursa Efek Jakarta. Iya betul. Pialang. Di Bursa Efek Jakarta saya di bagian kebersihan juga. Kebersihan juga. Di Bank Dunia lantai 9 sama Bank Exim lantai 8. Kebersihan juga ya. Iya, itu kebetulan saya beda juga. Terus habis kontrak juga. Habis kontrak. Ya. Jadi di sini berdasarkan perusahaan ibu rumah tangga dan 2 orang anak. Iya betul. Hobi bersosialisasi dengan masyarakat. Iya. Maksudnya gosip nih. Oh enggak. Bukan. Saya kebetulan bersosialisasi itu saya punya beberapa donatur untuk bekerjasama di bidang dalam ini keagamaan ya. Antara lain penyantunan anak-anak yatim, terus menafkahi orang tua jompo sehari 3 kali, plus duafa kalau keperluan setiap tahunnya itu kan tahun ajaran, setiap tahun ajaran kita beli paket gitu, menyalurkan paket-paket alat-alat tulis untuk yatim dan duafa. Melankolis, saya emang gampang sedih kalau ngelihat umpamanya ngelihat nggak betah ngelihat orang tuh gimana ya, punya masalah dikit apa ngelihat orang dalam kedukaan tuh saya nggak bisa gitu, umpamanya serba kekurangan apa gimana, karena saya sendiri juga kurang. Cuma kalau ngelihat orang susah itu saya paling nggak bisa. Menurut Ibu PPS itu apa? Kalau menurut saya PPS itu suatu program pemerintah yang diberikan pemerintah untuk mengurangi pengangguran. Kalau menurut saya untuk mengurangi pengangguran dan membuka lapangan kerja. Jadi untuk mengurangi pengangguran. Terus PPS itu sepengetahuan Ibu kerjanya ngapain aja? PPS itu setahu saya kerjanya mencakup di bidang ini ya, menjaga kebersihan prasarana umum ya, antara lain itu dia menjaga wilayah tersebut, kan per wilayah itu kan PPS itu menjaga wilayah tersebut gimana supaya wilayah tersebut itu terlihat bersih, terlihat tertata rapi. Kalau kerja PPS itu lebih condong ke masalah ini ya, kebersihan. Kebersihan. Iya. Jadi PPS itu dinas kebersihan. Bukan. PPS itu gimana kalau menurut bahasa saya ya, itu PPS itu membenahi apa-apa yang tidak terlihat pantas menjadi pantas dilihat dan enak dipandang. Jadi yang menarik dari PPS apa menurut Ibu? Yang menarik dari PPS itu kerjasamanya dalam satu tim, dan ukhuwah persaudaranya kuat gitu loh, saling terikat satu sama lain. Kalau Ibu punya kelebihan? Iya. Apa? Iya. Kelebihan saya gimana ya? Kalau kata orang kelebihan saya sih, kalau menurut orang, tapi saya juga nggak tahu orang yang nilai. Kelebihan saya itu dalam disiplinan, waktu selalu on time. Kelebihan saya, dan tidak meremehkan orang lain. Dicari apa ya? Yang jujur gitu. Mau itu aja makan biar lebih enak aja Pak. Di PPS kan nggak enak. Jadi PPS kan nggak enak. Sama aja. Enakin kita di OB aja, kalau di kantor kan kita lain, kita bidangnya tugas. Kalau di PPS itu kan kita turun ke lapangan nyapu, terus bersihin kali gitu kan, sama semuanya lah, bukan bikin kumpet gitu kan.
Itu dapat tahu dari mana informasi ada pembukaan PPS? Dari Pak Sabri yang sekretaris RW itu. Sekretaris RW. Dari 8. Ya kita lupa lah pokoknya. Kemarin waktu orientasi lapangan itu ngapain aja? Dikasih kerjaan apa aja? Kerja ini kan nyapu dari Barta sampai Musika Sapia. Selain nyapu, Dan nyabutin rumput sama bersidang pinggir-pinggir kali itu kayak macam rumput pinggir kali yang terus hari kedua yang hari Jumat yang di daerah Telkom. Daerah Telkom sama gitu, itu nyapu sama nyabutin rumput dari yang pada di kali sekalian yang pada itu naikin sampah di atas kita yang nyerokin. nggak nyebur, Nah, enggak. nggak nyebur kali, nggak nyebur sawakan. Karena yang kali yang di RW 2 itu enggak. Nyabutin rumput dari situ sampai sekolah impres itu. Itu ada yang nyuruh nggak nyebur atau bagaimana? Agak Pak, itu aja dibilang udah nggak situ di atas, ntar sampahnya ntar yang nyerokin gitu di hasil sendiri, nggak ada yang nyuruh dulu gini, agak kan jadi itu satu tuh nggak mungkin ada yang ada tua gitu kan. Jadi nggak ada inisiatif buat nyebur. Ada sih ada Pak, karena sepatunya gitu kan udah hancur gitu, bolong kan nggak dikena beling gitu doang. Kalau misalnya sepatu buat nggak apa gitu. Iya. Ini ngerinya kena beling doang kan, misalnya baru langsung kena beling. Iya. Itu nggak, waktu sehari sebelumnya saya bilang yang punya sepatu bot tolong siapkan sepatu bot, karena kita akan main saluran. Itu nggak minjem apa gimana? Iya nggak kan nggak ngerinya pada punya misalnya satu kan kita kan belum tahu. Minjem tetangga gitu. Pas udah keduanya, pas siangnya pas udah turun kan pagi kita ke kali, nah siangnya baru si waktu ada nih sepatu banyak di belakang. Nah, coba dari pagi ngomong itu udah saya pakai. Ya kan di awal saya udah bilang dia punya sepatu bot, silakan siapkan karena kita nyebur ke saluran. Nah dia nggak nyebur, karena waktu saya banyak laporan, pada nggak mau nyebur. Itu inisiatif tuh. Kalau kita punya inisiatif, kalau kita kan mencari kerjaan nih, kan pimpinan akan melihat. Inisiatifnya harus dimunculkan. Jadi karena kemarin baik yang baru yang lama sama-sama mereka calon juga, seperti itu. Cuma mereka udah duluan, ini baru. Nah kira-kira apa yang bisa diberikan Pak Supandi ketika nanti katakanlah diterima di DPPS? Apa sih kemampuan apa sih yang bisa dikasih? Kasih saya akan kerja keras Pak, itu Pak. Ya, semua orang apa namanya jadi kerja sama macam nyumpung gitu akan saya laksanakan itu. Iya. Kalau jadi PPS loh, semua orang juga pasti akan begitu ngomongnya, akan kerja keras. Kemampuannya ada nggak kira-kira? Ada Pak, kayak macam ya kan bongkar-bongkar itu. Pengalaman apa dibongkar-bongkar? Pernah pengalaman apa? Kayak macam di misalnya ada nyuruh gitu kan rumah kayak macam masang listrik gitu bongkar-bongkar itu doang. Bongkar listrik, Masang-masang kabel kayak gitu kenaikin gitu. bongkar bangunan udah pernah? Belum. Megang godam udah pernah? Bodong belum. Megang golok? Golok jarang. Megang golok sambil naik pohon bisa nggak? Bisa Pak. Biasa itu. Sambil nebang pohon? Megang golok aja nggak pernah, kalau dia naik pohon. Kan jarang Pak gitu ya. Paling kalau megang golok kalau disuruh ngupas kelapa doang gitu. Kalau pas ngupas doang kan pada kelapa doang gitu disuruh itu cahin. Pengalaman di bidang bangunan ada nggak? Nah ada Ngecor, Ngecor
Agak pernah. Ngaduk pasir? Nggak ngaduk sih, enggak. Ya. Terus ngebata bangun rumah, master. Kalau di rumah doang gitu, kalau diajak kerja belum pernah. Jadi waktu jadi OB itu cuma saat nyapu doang. Iya, nyapu halaman tuh kan, tender kan halaman gede. Yang macam buat-buatnya kan sama pokoknya yang di seberang itu, yang manggis kan waktunya ada buatnya. Sebelum itu tuh kita sapuin tuh Pak, daun-daunnya yang dari pohon kantor gitu, sapuin, serokin. Sampai got yang depan kan ada got depan tuh. Habis itu kita di modalin kayak macam besi cangkrang garpu gitu, angkatin, buang ke tong sampah. Bisa operasional kan? Belum ada paketan ya Pak. Punya WhatsApp nggak? WA Mana? Bisa mengoperasionalkan Android? bisa, Bisa nyetir mobil? nggak bisa Pak. Bawa motor? Motor bisa, Punya SIM? punya. Kalau seandainya nih, berarti ini kan kemampuannya kan rata-rata nyapu, ya kan? Nyapu, ngebuk, saluran segala macam. Nah ini sewaktu-waktu nih, karena rata-rata PPS itu bisanya nyapu, ya kan? Pengalaman tukang nggak ada, megang golok jarang ya. Nah kita butuh orang-orang yang memang udah siap sedia nih, udah siap rapi, nggak perlu di training lagi. Iya. Jadi biar kemampuannya bersaing sama yang lama. Nah ini kan Pak Supandi nih, jawaban nomor 1 tuh nggak bisa diteruskan. Kenapa nih? Nggak bisa menceritakan tentang diri sendiri. Nggak bisa Pak saya. Hah? Nggak bisa. Terus juga pertanyaan kedua, apa yang Anda ketahui tentang PPS itu? Nggak dijawab juga. Ya. Kenapa? Nggak paham? Iya. Nggak tahu. Iya. Tahu adanya PPS itu dari siapa? Dari yang itu wakil RW siapa namanya? Pak Chandra. Ah iya Pak Chandra. Selama ini nggak pernah lihat tuh baju orang kerjanya ngapain aja? Nggak pernah. Kan dia waktu bongkar yang di RT saya kan saya bantu ngangkatin juga tuh, yang di depan gang gitu, yang banjir. Terakhir ikut kerja bakti di lingkungan berapa bulan apa? Waktu belum ada PPSU tuh yang masih ada almarhum bapak saya itu bongkar bayarin bang pinggir jalan yang Pak Sindang itu, bongkar kita bantuin, suruh masuk nyemplung juga dulu. Tahun berapa? Wah tahun masih Ini ada. tahun 2016, 2015. Lantas Pak, Hah? Tes apaan? Kamu apa yang mau dites kamu? wawancara Pak. Hah? Wawancara gimana? Wawancara untuk PUI. Lah, siapa mau wawancarain kamu? Kamu tes apa di sini? Hah? Tes apa? Sama Bapak. Tadi catatan kriminal, ya kan? Dari Polsek, ya, mengganggu istri orang. Enggak. Kelebihan dan kekurangan Anda apa? Kelebihannya Kelebihannya apa? Masa selama hidup nggak punya kelebihan? Hah? Apa kelebihannya? Sulaiman, ya Pak. Anda seorang manusia bukan? Iya Pak. Manusia itu diciptakan sempurna. Punya kelebihan apa? Kelebihannya Hah?
Anda punya jati diri lebihnya apa? Yang bisa Anda banggakan sebagai Sulaiman tuh yang lahir ya di Jakarta itu di Balai Matraman RT 3 RW 3 RW 5 tuh apa kelebihannya? Sulaiman, apa yang punya lebih kamu? Kamu punya lebih apa? Manusia dikasih pikiran, kamu punya kelebihan pikiran, kamu dukun. Apa? Kelebihannya apa? Sebagai manusia yang diberi akal pekerti, budi pekerti, kelebihan kamu apa jadi PPS itu? Kerjanya bisa bekerja secara maksimal, Pak. Semua nih ngomongnya bisa bekerja nih. Mau saya coret semua ini. Ya. Sama kayak kamu saya coret nanti nggak masuk. Kelebihan kamu apa sebagai manusia? Sebagai PPSU nih, kamu punya kelebihan apa? Masa sampai seumur segini Pak Sulaiman belum tahu kelebihannya apa? Kencing dulu, kencing. Udah sholat belum? Udah sholat belum? Udah. Apa kelebihannya? Oke, Anda nggak bisa jawab kelebihan. Kelemahan Anda apa? Ini nggak bisa, ini Anda jadi orang bingung kok. Masa orang bingung masuk PPSU? Kelebihan Anda apa? Kekurangan Anda apa? Apa yang Anda punya di dalam diri Anda? Potensi apa yang ada di dalam diri Anda? Yang Anda nggak bisa tuh apa sama hidup Anda? Itu kelebihan dan kekurangan. Coba. Yang saya bisa, Pak, paling membawa kendaraan pribadi, bisa mobil gitu, Pak. Kelebihan bisa bawa mobil. Kenapa nggak ngomong dari kemarin? Kekurangannya maksudnya berlebihan. Hah? Kekurangannya apa? Agak bisa bawa kendaraan roda 4, Pak. Udah 4. Apa lagi? Apa lagi kekurangannya? Nyawer. Kelebihan kan itu nyawer. Hari itu kalau ada yang ngasih, Pak. Terus apa lagi? Kayak pernah. Ayo, ini bisa 1 jam nih, 1 pertanyaan doang. Yang lain udah selesai. Satu, 2, 3. Kelebihannya apa? Kok nanya saya? Jangan nanya saya dong, kamu kan yang punya. Iya, bingung, Pak. Hah? Jadi selama ini kamu bingung kerja? Oke, pas. Ya, kelebihan dan kekurangan pas. Sekarang saya tanya, Anda di sini Anda melamar, Anda bilang tes, ya. Mengapa harus saya terima nanti Anda sebagai PPSU? Apa yang saya bisa banggakan dari Anda? Apa yang Anda bisa berikan kepada saya, pemerintah? Jawabnya jangan patah-patah, tegas. Memberikan apa yang diberikan? Memberikan kepuasan pada pemerintah, Pak. Aduh, kamu itu laki-laki pemuas, hah? Maksudnya bahannya, Pak. Iya, puas itu apa? Luas dong, yang spesifik dong. Bicaranya jangan seperti ya kamu lagi nawar seseorang dipuasin. Siapa coba? Apa yang Kepuasan dalam bekerja, Pak. hah? Memberi kepuasan dalam bekerja. Memberikan kepuasan. Dalam bekerja. Siapa yang kamu puasin?
Hah? Jadi mulai sekarang kamu perempuan, kamu laki-laki. Ya tuh ya. Siapa dulu yang mau di ini kan? Yang kamu dulu apa kamu dulu? Hah? Kamu udah ngeber? Hah? Saudara Ernawati, sebelum kalian disahkan, ya, ceritakan dulu siapa kalian. Erna, jawab. Jangan gaya guyu kamu ya. Jawab, siapa Erna itu? Bas, terus apa lagi? Pak, sakit gigi Pak. Gigi itu apa lagi? Radang tenggorokan. Kamu mau jadi PPS itu mau jadi penyakitan. Eko? Iya Pak. Itu bisa, tapi kalau ala kadar nyapu sih bisa, karena manakala harus turun ke gorong-gorong, iya kan, ke got yang kotor, ini mau nggak mau harus siap. Turun kemarin pakai apa kakinya? Satu bot. Bisa komputer? Nggak bisa. Bisa apa bisanya? Demang pohon. Pakai golok paling ya. Paling masak bisanya nih bisa pohon. Kalau cuma bisa masak gimana Pak? Taruh di kantor gitu. Kelemahan apa yang Anda punya? Jelaskan, Saudara Jenderal. Anda kan bukan sempurna, Jenderal. Jawab dong. Masa kayak begini aja lama bikinnya? Yang ditulis Anda apa di sini? Saudara Jenderal, sekali lagi saya tanya, kelemahan Anda itu apa? Lembur Pak. Nggak bisa lembur? Siap aja lembur. Nah itu kelemahan Anda kok kerja lembur, maksudnya apa? Diperjelas. Kalau kerja terlalu berat. Berarti nggak bisa kamu masuk PPSU kalau kerja nggak bisa berat. PPSU itu kerjanya berat, Jenal, bukan tidur. Hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Belum bisa terusin Pak. Hah? Belum bisa terusin sampai sini. Kenapa belum terusin? Apa nggak? Insya Allah. Hah? Insya Allah. Insya Allah apa? Serius ya? Nih kamu. Halo. Saya belum pernah kasus Pak kalau dia. Hah? Belum pernah kasus. Ini ganggu isi orang, catatan kepolisian? Lain? Ngapain kamu? Ini? Kita kosong Pak. Ini dong bawahnya dong, baca dong. Bawa nama tersebut. Terlibatan ke kriminal, ya kan? Tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kriminal atau dalam kegiatan kriminal apapun, tidak memiliki. Alhamdulillah saya warga negara Indonesia yang baik Pak. Ini apa nih? Ganggu isi orang Catatan kepolisian yang ada Pak. yang ada, Iya, bukan ganggu isi orang. bukan Pak.